Selamat siang kakak-kakak, adik-adik yang lagi bertamu ke channel ibu-ibu gitu loh. Sekarang yang bicara ini Uminya Fajar ya. Umi. Mungkin sebelumnya udah kenal lah sama Umi, waktu itu kan bikin live Instagram di ibu-ibu gitu loh, live masak-masak yang kedatangan sama emaknya Putri itu ya. Nah, sekarang nih ya, insya Allah Fajar itu kan mau nikah, Masya Allah abis bulan Syawal rencananya. Wah, udah deket bentar lagi. Selamat ya Umi. Aduh Umi ini deg-degan gitu nanti. Kayaknya perlu update-update ilmu-ilmu kalau nanti Umi persiapan punya cucu gitu. Luar biasa pokoknya neneknya ya. Makasih loh. Aduh deg-degan. Nah yang salah satunya Umi lagi baca-baca itu kan soal menggendong, menyusui kemudian menggendong. Ya taunya Umi ya turun-temurun aja. Gendong itu ternyata ada macem-macem kayaknya. Nyusuin juga ternyata posisinya macem-macem lah. Kok ternyata Umi ketinggalan zaman ya. Waduh. Jadi akhirnya Umi undang ini pakar-pakar. Yang pertama ada Kusmaira Ambarwati yang seorang dosen kebidanan. Halo semua. Panggilannya Umi. Maira. Nanti Umi manggilnya Maira ya nak ya? Maira. Terus satu lagi Maria Golda, konsultan menggendong. Halo. Nanti Umi panggilnya Golda aja. Nah, ini sekarang silakan ini kakak-kakak pakar-pakar ini memperkenalkan diri sambil Umi mau belajar. Aduh, nanti kalau punya cucu, ya ampun. Silakan Maira. Perkenalkan dirinya. Oh, baik. Tadi kayaknya Umi udah ngenalin dikit ya. Jadi Maira menyambung lagi, betul saya adalah seorang bidan dan juga konselor menyusui. Saya juga bagian dari organisasi Bidan Dunia untuk perwakilan Asia Tenggara di bagian Research Standing Committee. Masya Allah, mantep ini berarti mantep ya, pakar beneran ini. Terus sekarang Golda, silakan Golda, ini apa nih? Di menggendong. Ya, profesi aku adalah konsultan menggendong. Mungkin terdengar profesi yang baru di Indonesia, tapi sebenarnya di Eropa lebih banyak. Jadi sekolahnya di sana dulu ya? Waktu itu saya ambil sekolahnya memang dari Jerman. Ini udah luar biasa kita datangkan ya. Ini udah speknya internasional semua ya. Jadi kita langsung aja nih ya. Kalau dari Maira dulu deh. Maira nak, ini gimana ya? Selain habis bayi melahirkan supaya menyusui itu gimana sih caranya biar ASI itu cepat keluar gitu loh? Oh oke. Jadi aku luar biasa banget ya ada calon ibu mertua yang semangat sekali sudah mempersiapkan bagaimana nanti generasinya gitu ya. Iya, itu awet muda pasti ini neneknya. Masya Allah, enggak Umi udah tua. Jadi tips dan triksnya adalah ada satu, ini apa ya namanya, kayak gerbang. Mantu tuh harus ngapain lah pokoknya. Oke, jadi nanti awal Umi Fajar yang paling penting adalah ketika bayi segera setelah lahir kondisinya stabil dan juga ibunya stabil, yang wajib dilakukan adalah inisiasi menyusu dini atau disebut dengan IMD ya, singkatnya IMD. Ini adalah proses yang golden period banget paling penting. Jadi kalau ini dilakukan maka manfaatnya banyak banget dan akan menjamin bisa menyusui sampai lebih panjang dibanding bayi-bayi yang nggak di IMD sebelumnya. Jadi bisa sampai 2 tahun Umi Fajar kalau misalnya itu dilakukan. Iya. Jadi IMD ini kalau pokoknya udah semua lancar, lahirannya lancar, bayi ibu sehat, ya harus IMD ini ya biar bisa langsung. Betul, wajib. Ini bisa dikenalin itu yang digendong siapa namanya? Ini namanya Ainun. Lucu ya banget ya, dia pakai baju pink. Ini biasanya kalau kita lagi datang ke pasien, kita bawa untuk contoh bagaimana posisi menyusui yang betul gitu, pelekatannya. Bayi itu nggak bisa langsung nyusu terus bisa sendiri gitu ya? Katanya bayi kan pinter. Betul, bayi itu pinter banget. Nah proses IMD tadi itu
pertamanya dia adalah kontak kulit ke ibu, di mana di tangannya dia tadi kan ada bekas ketuban ya, itu kan nggak boleh dilap Nggak sebenarnya. dimandiin ya bayi itu? Kalau habis lahir nggak dimandikan Umi Fajar, nanti bayinya bisa Nanti aja berarti hipothermia. mandinya? Betul, minimal itu 6 jam setelah bayi bersalin dan kondisinya juga harus stabil. Makanya sebelum memandikan pertama, bayi juga harus dicek dulu kondisi fisiknya semuanya, seperti suhu tubuhnya, gitu. Dulu Umi kan enggak, soalnya kalau udah lahiran ya udah bayinya itu kemana ya? Terus di ruang bayi gitu loh. Terus nanti ketemu Umi ya berapa hari waktu mau pulang itu, terus udah dibawa sama mamanya Umi. Terus habis itu karena Umi itu kan wanita karir ya, jadi ya sudah nggak disusui lah anak-anak itu. Dan ternyata gitu ya, bayi itu nggak mandi dulu, langsung IMD gitu ya. Betul, jadi dulu kalau zamannya Umi itu bayinya dipisah gitu ya. Baru ketemu Umi pas berapa jam atau berapa hari berikutnya gitu. Iya, pokoknya Umi itu disuruh istirahat dulu lah. Oh Dulu ya, gitu. 25 tahun yang Kalau lalu. rekomendasi WHO ya, sekarang pun Kementerian Kesehatan juga sudah melindungi itu, menjadikan itu sebagai sebuah peraturan bahwa wajib sekali bayi setelah di IMD kondisi normal semuanya harus disatukan pada ibunya yang disebut dengan rawat gabung. Wajib itu Umi. Iya. Jadi kalau nanti mantunya ternyata sama susternya dipisahin sama bayinya padahal kondisinya sehat, nah ini perlu Nggak boleh itu ya? nggak boleh. Atau misalnya jangan-jangan di sana rumah sakitnya ada apa namanya kamar bayi khusus buat bayi-bayi Ada jamnya, sehat. lihatnya kan? Itu nggak boleh. Justru itu sekarang kalau pemerintah tahu justru sebuah pelanggaran dan ini bisa dilaporkan. Jadi justru IMD terus satu ruangan sama ibunya lah yang bikin bayinya itu gampang nyusu. Nah, terus Betul. posisinya posisi menyusui bisa sendiri apa gimana ya? Tadi pas udah IMD, bayi itu kan mencari, lanjut lagi ya, mencari. Iya. Nah di situ kenapa inisiasi menyusu dini minimal 1 jam? Karena bayi itu berproses di situ. Salah satunya juga memposisikan sampai dia bisa mengenal mana sumber makanannya. Biasanya kan bisa langsung ada yang ketemu putingnya ya Umi. Iya, Nah iya. tapi kan posisinya ya dia tengkurap ya sesuai itu. Iya. Nah itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi lagi-lagi posisi menyusui itu kan adalah kebutuhan bagi bayi dan juga ibunya. Yang disebut menyusui baik itu kan ibunya nyaman pas nyusui, bayinya juga oke, bisa mendapatkan sumber makanannya dengan maksimal. Makanya ini harus antara ibu dan bayi itu harus kerjasama. Nah kalau Umi dulu gimana? Kalau yang Gimana ya sudah tuh? posisinya yang nyaman. Loh dulu tuh ya seingat Umi dulu kan bayinya di ruang bayi ya. Terus habis itu Umi kalau ada jamnya menyusu dipanggil gitu. Duduk jejer-jejer sama sesama ibu-ibu yang baru lahiran gitu loh. Ya nggak nyaman toh. Jadi privasinya itu ya nggak terjaga ya. Jadi Ya, nggak ada kelambu-kelambu Umi gitu pikir ya, semua Umi ya. nyusuin gitu dulu. Oke. Orang banyak temennya. Oke, jadi kalau dulu posisinya gendongnya gimana Mi? Gini Mi. Ya. Kalau ya, ini kebanyakan duduk sekali ya gitu. sebenarnya kan posisi gendong saat menyusui itu memang menentukan apakah si bayi nyaman atau enggak, terus bisa dapat pelekatan yang bagus atau enggak. Nanti aku jelasin pelekatan juga ya Umi ya. Oh, iya, Nanti silakan. masalah gendong bener-benernya nanti biar sama Mbak Golda. Tapi yang jelas Maira mau cerita kalau posisi menyusui itu prinsipnya adalah ini sejajar ya telinga sama lengannya ini loh Mi. Jadi nggak boleh misalnya kepalanya gini Mi, badannya gini Mi. Umi bisa bayangin nggak kalau kita lagi minum tapi sambil gini Loh, Mi? itu. Aneh kan ya Mi ya? Nah makanya kan kalau posisi menggendong itu banyak Mi. Ada yang posisinya konvensional seperti ini, ada yang kayak megang bola begini Mi. Tapi prinsipnya ini harus satu garis lurus Mi. Dan perutnya harus menempel pada justru nempel. perutnya. nempel. Oh. Biasanya gimana dulu dikasih bantal sini Mi? Yang enggak kan ini kan waktunya nyusuinnya itu kan ya zaman dulu ya. Sedikit. Ada jamnya, terus ya di depannya ruang bayinya itu bareng-bareng ibu-ibu yang lain ya. Ya jadi ya apa adanya gitu cara gendongnya, mana habis lahiran gitu ya. Apa sekarang kan udah enggak ya, tadi katanya bayi disuruh sama. Bener, harus jadi satu. Jadi jadi- kalau Umi udah tahu kayak gini, nanti berarti Umi bisa banget nih advokasi ngasih tahu sama menantu Umi, suaminya. Boleh dibantuin ya? Boleh Oh, banget. boleh.
Tapi Mi, nanti dilihat dulu kira-kira menantunya nyaman enggak. Kalau bantunya sampai seberapa sih mau dibantunya, kira-kira kalau mau ngasih tahu pas posisinya dia lagi nyaman juga kayak gitu, mungkin perlu diperhatikan karena itu juga berpengaruh pada psikologis. Enggak harus duduk ya? Nggak harus, bahkan posisi tiduran itu juga diperkenankan Umi. Kalau dulu kan mungkin saya juga mengalami mungkin ditegur ya, takut nanti ketindihan. Katanya terus nggak boleh kalau nyusuin tuh ya bangun. Wah, yo capek toh. benar, jadi banyak, yang penting adalah ibunya nyaman, bayinya mendapatkan posisi yang tepat dan juga bisa mendapatkan nutrisi yang tepat. Nggak apa-apa itu ya, kepalanya digeser-geser Gak bayinya itu loh. apa-apa Umi, yang penting prinsipnya ini pelekatannya Umi. Tadi Maira cerita kan mau jelasin tentang pelekatan yang dimaksud adalah kalau bayi menyusu itu yang dihisap apanya Mi? Itunya apa, puting ibunya? Putingnya yang ini. Iya. Dulu Umi pernah ngerasain nyeri nggak waktu netes? Lo ya nyusuin tuh ya harus nyeri toh. Waduh. Enggak Itu ya? tuh, Mi. Berarti dulu Umi pas nyetei itu nyeri Lo banget. ya nyeri tau semua ibu gitu kok. Lo tuh sebelah saya kemarin nyeri semua waktu itu. Oke, untung Umi ngundang saya hari ini. Saya jadi sedih. Makanya loh, saya itu apa ya, nyusuin itu gitu lah ya. Pakar-pakar ini tak undang. sedihnya berarti dulu zaman Umi itu banyak yang ibu-ibu nyusunya nyeri gitu berarti. Iya. Jadi Umi yang bener, namanya ibu menyusui itu harus nyaman. Kalau ada nyeri, ada nggak nyaman, ada sakit, ada lecet, artinya Nggak ada bener. yang salah, ada yang nggak betul dalam proses menyusuinya. Berarti nanti Umi nanya mantu aja ya, ini Sakit sudah nggak? nyaman apa enggak? Duh, Betul. gitu. Wah, kalau Ini dindo-ndo gimana? kayaknya dia bakalan ngalir-ngalir banyak nih asinya nih. Mudah-mudahan, ya ampun Umi yang deg-degan. Jadi Umi yang bener itu biar tidak nyeri, yang bener besok diperhatikan. Yang harus disusui itu bukan hanya putingnya ya Umi, tapi ini nih sebagian dari bagian hitam ini tuh harus masuk Umi. Gitu. Jadi juga disesuaikan sama besar putingnya sama besar mulut bayinya. Kenapa harus di sini? Karena nih pabriknya asinya ada di sini, bukan di puting. Nah, kalau di puting yang dihisap pasti nyeri, nggak dapat asi, bayinya nangis terus nggak kenyang-kenyang, ibunya tambah Lecet, nyeri, ya, terus udah Pokoknya capek. nanti harus disemangati ya Umi ya. Makasih banget loh ini. Kalau Pokok- gitu mungkin nanti untuk posisi gendongnya apa nanti bisa dijelasin Nah sama Mbak iya. Golda ya. Nah itu, sekalian. nah nyambung ke Golda ini ya nak. Gimana ya? Abis disusuin kan ya harus duduk gitu ya. Terus bayinya itu kan nangis terus digendong-gendong gitu kan. Digendong-gendong sepanjang malam loh. Waduh, pundak Umi, ya Allah pegel banget gitu. Iya Umi, biasanya kalau habis menyusui juga perlu digendong untuk disendawakan ya Umi ya. Nah, disendawakan kita bisa posisikan si bayinya itu tegak. Loh, nanti lari sendiri dia? Enggak Kan apa-apa. tegak Kan sendiri bayi. maksudnya. Jadi posisinya tuh mirip kayak dia lagi bersandar aja di Tadi badan kita. katanya bisa kayak memegang bola, sekarang memegang bayi bisa berdiri gitu ya. Waduh. Bener-bener Umi ini memang nggak salah. Ajaib bayi zaman sekarang Umi. Oh ya ampun, iya Atau iya. ilmunya yang lebih up to date ya. Jadi abis menyusui bisa kita sendawakan. Mungkin kalau Umi pernah lihat bayi digendong seperti ini di pundak, ini bisa jadi proses untuk menyendawakan. Atau kalau misalnya mau udah langsung masuk gendongan dengan posisi tegak seperti ini, seperti proses menyendawakan sesudah menyusui itu juga bisa. Udah langsung masuk ke dalam gendongan, apapun jenis gendongannya selama dia bisa memposisikan seperti ini bisa banget ngebantu. Memposisikan itu berarti kakinya gitu ya? Ya betul. Loh Kak, bayinya nggak dibedong ya berarti ya? Nggak perlu, jadi kan kita perlu sebenarnya gini loh, konsepnya kalau kita udah selesai makan, pasti orang tua zaman dulu nggak boleh tiduran kan. Nah kita perlu sendawa kan, kalau nggak perutnya kembung dong. Iya, bayi, gumoh. ya bayi kan juga nggak bisa tiba-tiba aku mau sendawa nih, aku mau tegak nih, Iya, aku mau duduk nangis. nih, nggak bisa dong. Jadi kita bantu posisinya dengan posisi tegak seperti ini. Nah mau berapa lama, mau 15 menit atau mau sepanjang proses gendong, mau sejam 2 jam, bebas. Jadi dia mau sendawa di awal atau sesudah bangun dari tidur juga bisa-bisa aja gitu. Asal kita memposisikan
posisi gendongnya seperti ini. Nah, ini posisinya juga bukan sembarangan, sebenarnya kita itu mau ngikutin posisi naturalnya si bayi. Loh, dia itu waktu di dalam kandungan gitu? Umi, kira-kira kakinya bayi kalau di dalam rahim, di dalam kandungan posisinya kayak Dulu tuh gimana, nggak Umi? boleh katanya, kakinya harus kencengin, terus Iya. perutnya harus diikat. Apalagi kalau yang perempuan katanya perutnya biar nggak gelambir kemana-mana loh, dari bayi udah Mungkin dibiasakan. ibunya kali. Jadi bayi itu memang di dalam rahim, di dalam kandungan kan kakinya ngelipat. Nah, pas baru lahir, lihat aja Umi, kalau misalnya bayi baru lahir nggak ada tuh yang lurus-lurus gitu, tuh nggak ada, pasti akan menekuk. Itu posisi alami. Nah, ngapain juga lah kita Nanti repot-repot. gedenya lurus. Tenang aja, Oh. gitu. Jadi ngapain kita repot-repot lurusin? Sebenarnya kita ngikutin aja posisi alaminya. Ketika kita gendong, kita juga ngikutin posisi alami si kaki yang lagi melipat atau menekuk itu. Nekuk itu ya, jadi mungkin, kayak di perut. mungkin kalau misalnya dari samping sebenarnya dia posisinya kayak jongkok sebenarnya. Oh. Gitu. Ini posisi alami. Jadi kita balik lagi ke konsepnya adalah posisi gendong Balikin alami. lagi lah pokoknya kalau dia di Betul. waktu di kandungan ya yang ya, nyaman itu. ibaratnya kan bayi aja kalau lagi tenang dia juga posisinya kakinya melipat, tapi kalau lagi lagi nggak nyaman, nangis, kakinya pasti ngelurusin kan. Nah, kita memposisikan dia itu posisi yang nyaman. Nih loh posisi nyaman, kamu tenang, nggak perlu lama-lama nangisnya. Ini ada ibu di sini gitu kan. Nah, posisi ini sebenarnya yang kita mau kenalin. Segampang itu aja dulu gitu. Nggak apa-apa ya, dulu kan nggak boleh bayi itu harus dibedong biar kakinya lurus. Kalau perempuan tuh nanti bisa cantik tinggi kayak Barbie gitu loh. Kalau bayi kayak gitu kan kapan lurusnya Iya. gitu kan. Mungkin kalau mau menjelaskan tentang kaki, mungkin gampangnya gini, semua kaki bayi, maksudnya semua kaki bayi yang lahir nggak perlu dibedong, nggak perlu dilurusin, Dan juga lurus-lurus. nanti akan lurus sendiri pada waktunya, lurus sempurna di 9 tahun, dan itu akan melewati proses. Kalau mau googling, kodenya, keywordnya adalah bow leg gitu. Jadi memang akan nggak ada cepet-cepet ya. ada proses melengkung, ada proses jadi X, nanti melengkung lagi, abis itu nanti dia lurus. Oh, Gitu. kirain sudah dibiasakan lurus dari kecil supaya kakinya panjang langsing gitu. Terus, waduh ilmunya ini kayaknya Umi emang kok udah zaman dulu banget ya, biar nggak gagap ini kalau udah punya cucu. Coba gimana? Tolong dipraktekkan posisi gendong yang nyaman. Sini Mbak Golda, aku jadi ibunya coba. Ini harus pakai gendongan yang biasanya ibu-ibu naik motor itu ya? Waduh, Zaman yang pabrikan itu, Umi. Enggak, yang biasanya lihat di jalan. Kalau lagi ke pasar. Ih, Mbak Golda harus gitu nggak? Oh. pertama jangan sampai ya menggendong sambil berkendara karena itu melanggar aturan lalu lintas. Oh, nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Oh, bayinya dititipin aja ya sama Umi ya? Kalau mantu nanti mau belanja? Dengan senang hati pasti Oh, Umi iya. jaga dong. Nah, Umi kalau misalnya kenalnya jenis gendongan kira-kira apa yang Umi kenal? Ih, jari. Kayak gini. Iya, katanya itu gendongannya yang dulu kan ada yang gendongan udah jadi ya. Ya. Nah, tapi pegel. Terus habis itu pakai jari lagi, balik ke jari. Pegel juga, apalagi kalau gendongnya berjam-jam. Oke, aku mau kenalin nih teknik cara gendong pakai jarik yang nyaman, mau berjam-jam pasti tetap nyaman. Oh. Gitu. Kira-kira sebentar sebelum aku mau demoin, yang paling gak nyaman bagian mananya? Umi? Pundak. Bagian Kan dia pundak. melintang gitu. Ya betul, melintang. Oke, aku langsung praktekin ya. Aku berdiri apa duduk? Duduk boleh. Jadi Oke. ceritanya aku belum pegang bayinya Ini nih tolong ya. praktekin yang biasa Umi zaman dulu toh. Maira minta tolong. Umi dulu gendongnya aku kasih gimana? tahu. Gini? Ya, terus habis itu selendangnya dari bawah. Oke, boleh. Oh, gini. Iya. Kita demoin yang Tangannya zaman dulu. jangan di belakang, nanti ini ngiwil apa? Loh, gimana Mbak Golda yang tangannya? Umi dulu gitu, nggak boleh tangannya, nggak Ayo, boleh di belakang. Kita gitu. lihat Mbak Golda dulu nih, yang Nah. benar gimana? Ayo. Yang benar dulu. Yang bener dulu apa Umi dulu? Dulu tuh Oh, Umi mau praktekin gitu. dulu. Ah, Oke, zaman mau praktekin dulu. dulu tuh gini toh. Dimasukkan gitu loh. Nah. Gini toh. Umi, gini toh, Mi. Ya. Terus diikat di bulet-bulet di belakangnya ditarik. Kalau aku orang Jawa namanya disuwel, tapi aku Ya. nggak pernah begini loh Umi, tapi beneran deh. Diikat-ikat. Loh Maira aja nggak pernah yang gendong gitu.
Enggak, aku nggak bisa karena dulu kalau ibuku tuh yang gendongin pernah beberapa kali, tapi emang pundakku sakit banget gini ya, maaf ya aku nggak rapi gini kan, terus berdiri. Kadang-kadang kalau nggak kenceng melorot. Ya, makanya harus dibulet-bulet Pokoknya sampai gitu deh, ini nggak rapi loh. itu nggak rapi. Iya. Nah gini. Sampai kencang gitu dah. bayinya. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya yang bikin gak nyaman adalah ini kan penekanannya ada di sudut leher nih. Sedangkan nanti teknik yang aku mau kenalin adalah dia nyebar di bahu. Jadi kan beban bayi itu disebar lebar nih di seluruh bahu, di seluruh punggung. Jadi titik penekan bebannya itu nggak cuma satu titik aja. Mungkin kalau orang zaman dulu mungkin udah tebel juga sih ototnya, jadinya kuat-kuat aja gitu. Tapi buat orang yang sakit. Buat orang yang baru ngerasain kok ini ternyata gendong cara ini sakit sih. Jadi yang kadang-kadang disalahin yang gendongannya lah, ganti gendongan atau cara yang lain, akhirnya nggak mau gendong, kan sayang gitu loh. Jadi sini aku mau kenalin teknik yang lebih nyaman, jauh lebih nyaman dengan jenis gendongan yang sama. Ini yang sekarang ini ya lebih nyaman ya. Iya. Nah kita pakai jarik juga, terus jariknya itu kita bagi dua kayak orang pakai ini jarik biasa toh? Jarik biasa, panjangnya 2 meter lebih, kira-kira 2,2 sampai 2,5 lah ya. Ini dibagi dua, diambil tengahnya, terus taruh di bahu, mana aja bahu yang nyaman, mau kiri mau kanan bebas. Habis itu panjangnya sama, bawahnya sama, terus kita bikin simpul. Simpulnya nggak usah bingung-bingung, simpul jangkar atau simpul apa, kita bikin simpul mati aja. Oh, bebas aja itu simpulnya ya? Simpul mati, nggak akan kebuka. Oh. Ya, dia nggak akan merosot, dia nggak akan kebuka, dia akan kenceng. Habis itu simpul ini ukurannya sama kalau kita lagi gendong bayi, misalnya gini. Atau misalnya nanti posisinya seperti ini, kepala di atas, terus bokongnya di sini, ini juga bisa. Jadi ukurannya memang sudah kita atur. Habis itu si simpul ini kita taruh di belakang, kira-kira dekat sama tulang punggung. Nah dia udah jadi kantong nih. Kantong ini udah kita ukur, jadi ukuran sesuai dengan si bayi dan si penggendong. Nah, misalnya nih aku akan ambil dia dari tempat tidur gitu ya. Aku bisa pegang belakang kepalanya sama ketiaknya, terus satu lagi juga, terus aku gendong di punggung. Di punggung, di bahu. Nah, gendong tinggi seperti ini, terus kakinya aku mau masukin, tapi paling gampang adalah aku jemput dua-duanya nih. Seperti ini, terus kainnya aku taruh di lipatan lututnya, aku pegang kepala, terus aku turunin ke tengah-tengah badan. Nah, kakinya kita posisikan langsung menekuk seperti kaki alaminya bayi, atau mungkin kalau dari samping kelihatannya seperti jongkok. Habis itu baru si kainnya kita sebar. Yang kita sebar itu sedikit aja, biar yang bagian tebalnya itu masih ngumpul di lipatan lutut. Terus kainnya itu kita tarik sampai kira-kira dekat leher. Nggak usah lebih tinggi lagi, nggak usah. Nah, tinggal kita rapi-rapin aja kainnya. Terus bagian lipatan lututnya juga kain ini bisa masuk ke dalam pusernya atau ke arah pusernya, supaya dudukannya udah lebih lebar, lebih ngunci lagi. Nah, nanti si tepi atas ini kan pasti longgar ya, kan kita nggak bisa ngencengin. Kita tinggal lipat dia ke bagian dalam seperti ini. Habis itu disebar deh di bahu. Oh, dari dalam gitu. Jadi bayinya ditaruh dulu ya kan? Kalau yang biasanya Umi tahu itu ya, yang gendong-gendong itu kan bayinya udah digendong terus baru diiketin ke gendongannya gitu kan. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sesek gitu kan, terus kita nggak bisa beraktivitas lain. Iya betul. Sebagai penggendong yang gendong aja tugasnya gitu. Iya betul. Nah, posisi seperti ini akan jauh lebih nyaman di area bahu dan juga di area punggung. Ya. Oke, gitu Umi. Baru ya Umi, nalinya nggak di samping kan, nalinya di belakang. Nalinya ternyata di belakang, bukan di pundak. Terus jangan lupa tangannya juga posisinya di samping kepalanya. Jadi kepalanya itu sebenarnya dia rebahan di bahu kita.
Jadi bebas tuh dia mau ngelihat ke kiri, mau ngelihat ke kanan, bebas. Nggak apa-apa itu? Nggak masalah. Oh. Kalau jadi untuk bayi baru lahir, teknik ini masih ada teknik lain yaitu simpul jangkar. Itu lebih cocok buat bayi baru lahir banget. Teknik yang barusan ini bisa dikenalkan 2-3 bulan ke atas karena bayinya udah sedikit lebih gemuk lah biasanya gitu. Nah, tapi posisinya bisa gendong depan, juga bisa gendong samping. Jadi gendong samping itu tinggal diputar aja seperti ini gitu. Jadi gendong samping bahkan manfaatnya jauh lebih banyak daripada Bisa posisi netek yang langsung lain. tuh ya? Belum, harus diturunin dulu. Levelnya masih level di atasnya. Ini cuma gendong aja ya, habis selesai disusuin terus digendong. Betul. Jadi kan kalau posisi kayak gini kan dia mau sendawa kapanpun bebas gitu. Kan nggak boleh dulu kalau gendong samping kayak gitu itu 4 bulan, 5 bulan. Bahkan ada yang 7 bulan juga daerah. Katanya nunggu tedak siten dulu baru bisa kayak gitu. Kalau enggak ya udah lurus aja gitu. Iya betul. Oh ternyata boleh ya dari Oke. Waduh. Nah posisi ini Umi aku mau kasih tahu, mungkin kalau di sosial media sekarang banyak yang menyebutnya adalah M shape. Jadi M shape itu kayak huruf. maksudnya betul kayak huruf M. Sebenarnya kalau huruf M dilihat itu adalah mulai dari titik sini nih, dari kakinya naik ke atas ke lututnya, terus turun lagi ke arah bokongnya, terus naik lagi ke arah lututnya, terus turun lagi ke arah kakinya. Nah, kalau dilihat dari depan kan kelihatan kayak huruf M. Jadi istilah itulah yang lebih terkenal di sosial media adalah M shape. Gendong M shape itu ya. Betul. Oh ini bisa dari karena ini 2 bulan gitu ya bayinya agak lebih besar ya. Nanti yang simpulnya aja kan yang berbeda. Iya, simpul jangkar namanya. Dan posisi gendong seperti ini dari kapan? Bisa dari lahir juga. Mau di hari 0 juga bisa. Nggak apa-apa itu jadi M shape itu? Bisa. Oh ya ampun, duh ya bener-bener ya Umi ini bener-bener punya cucu ini loh ya kok belajar lagi padahal anak ya udah 3. Makasih ya Golda, Maira, ini anak-anak Umi nih ya, udah mengedukasi Umi loh, sekaligus juga mengedukasi para penonton podcast ibu-ibu gitu loh ini. Tapi boleh loh ya kakak-kakak, adik-adik penonton lain yang kalau mau sharing pengalaman menggendong dan menyusui anak, boleh tulis aja di komen. Sampai jumpa di podcast ibu-ibu gitu loh lainnya. Umi pamit. Dadah. Terima kasih. Dari belakang kelihatan, Kamera kan di situ. Itu. Oh ya. langsung gitu, Oh gitu, dapet salah. bertiga. Katanya disuruh ke situ kameranya. Sebenarnya gini-gini aja tangannya.